Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tugas yang telah diberikan, yaitu mengenai uji kualitas susu dari mata kuliah Ilmu Ternak Perah. Sebelumnya, saya ingin mengenalkan anggota kelompok kami, di mana kelompok kami terdiri dari 5 anggota, di mana dari masing-masing anggota ini mempunyai tugasnya masing-masing, seperti pencari materi, penyusun PowerPoint, presentator, moderator, dan editor. Namun, dari tugas yang masing-masing berbeda ini, kami mempunyai tugas yang sama, yaitu mempelajari dan memahami materi. Langsung saja kita ke pemaparan materi yang akan disampaikan oleh anggota kelompok kami. Susu murni adalah cairan yang berasal dari hasil pemerahan dari sapi perah yang kandungannya alami, tidak dikurangi atau ditambahkan suatu apapun, dan belum mendapatkan perlakuan apapun. Nutrisi yang tinggi dalam susu ini justru rentan digunakan oleh bakteri dalam menjadi media pertumbuhan yang dapat mengurangi manfaat yang baik dari susu tersebut, sehingga susu cepat rusak apabila tidak segera dilakukan penanganan yang baik. Oleh karena itu, ada beberapa pengujian yang dapat dilakukan untuk menguji kualitas susu. Yang pertama ada uji alkohol. Pada tingkat peternak didapat 7 peternak dan 2 TPS mendapatkan hasil positif. Hal ini disebabkan dalam recording kepemilikan ternak dalam suatu peternak perah terjangkit mastitis yang dipengaruhi juga dengan sanitasi kandang dan peralatan yang kurang baik. Susu yang dihasilkan dari ternak yang terjangkit mastitis klinis, susu terlihat baik secara fisik namun terdeteksi saat uji alkohol karena kestabilan protein susu terganggu. Jadi semakin tinggi tingkat mastitis, maka semakin rendah produksi dan kualitas susu. Itu seperti itu. Kemudian yang kedua ada uji reduktase. Pada tingkat peternak, lama reduktase 7,43 jam dan lama reduktase TPS 6,83 jam. Hasil tersebut masuk dalam kualitas susu cukup. Faktor kontaminasi yang mencemari susu pada tingkat peternak dan tingkat TPS seperti keadaan kandang yang tidak bersih sebelum melakukan pemerahan dan dekatnya tempat penumpukan kotoran sapi dengan kegiatan pemerahan, serta dalam sanitasi peralatan dan penyimpanan peralatan yang kurang baik. Oke, saya akan melanjutkan presentasi dari Mas Rojak. Untuk poin yang ketiga itu mengenai uji kadar asam. Jadi tingkat peternak rataan kadar asam sebesar 0,23%. Sedangkan rataan kadar asam koperasi unit desa sebesar 0,19%. Kadar asam peternak lebih tinggi dari kadar asam koperasi unit desa karena faktor terjadi pembiaraan susu dalam suhu ruang selama penanganan susu sampai koperasi unit desa tanpa tersentuh penanganan pendinginan sehingga memberi kesempatan mikroba untuk tumbuh. Pendinginan susu bertujuan untuk menahan agar mikroba perusak susu jangan sampai berkembang, sehingga susu tidak mengalami kerusakan dalam waktu yang relatif singkat. Penyimpanan susu pada suhu rendah lebih efektif dalam menghambat pertumbuhan bakteri dan aktivitas enzimatisnya dibanding dengan penyimpanan pada suhu ruangan. Untuk poin yang keempat itu mengenai total bakteri dan penanganan susu. Lama penanganan dan perjalanan susu sampai didinginkan, maka akan diikuti dengan kenaikan jumlah mikroba. Hal ini disebabkan peningkatan bakteri pada susu disebabkan mikroba mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Susu merupakan media pertumbuhan mikroba yang baik karena kaya akan nutrisi dan diperlukan untuk pertumbuhan makhluk hidup termasuk bakteri. Dan total bakteri susu akan meningkat seiring lama transportasi. Ya, kesimpulannya adalah yang pertama,
Peningkatan total bakteri diikuti dengan meningkatnya kadar asam susu yang meningkat seiring dengan lama proses penanganan susu dari tingkat peternak ke KUD untuk segera didinginkan. Kemudian yang kedua, masih kurangnya kesadaran peternak dalam proses pemerahan susu yang baik agar dapat mengurangi dampak kontaminasi bakteri ke dalam susu. Kemudian yang ketiga adalah proses penanganan susu sangat rentan sekali dengan kontaminasi, sehingga jumlah bakteri dalam susu meningkat. Oleh karena itu, dalam penanganan susu perlu meningkatkan kebersihan sarana produksi, ternak, dan lingkungan. Begitu pula dengan strategi menghambat pertumbuhan bakteri untuk segera dilakukan proses pendinginan pada susu untuk memberikan ruang waktu sempit bakteri untuk tumbuh. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf sebesar-besarnya apabila kami mempunyai banyak salah dan kekurangan. Jangan lupa jaga kesehatan, tetap di rumah agar COVID-19 bisa cepat selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.